Bab 374, Murka Klan Maiden 1. Tentunya menurut keluarga kerajaan tingkat 9, jika mereka minta pemimpin klan Maiden datang, tapi malah tetua yang datang, ini sama saja tidak menghormati mereka. Kalian potong tangan dan kakinya, lalu buang untuk memberi makan binatang aneh. Elise tidak menyangka keluarga kerajaan tingkat 9 akan bersikap tidak masuk akal. Tuan, wajah cantik Elise menjadi pucat. Kalau berani bicara-bicara omong kosong lagi, lidahmu juga akan dipotong, kata Aristo tak peduli. Ketika datang, Elise sudah menduga orang-orang keluarga kerajaan tingkat 9 pasti akan sangat galak. Tapi dia tidak menyangka akan jadi begini. Mereka bahkan tidak memberi dia kesempatan bicara, langsung mau memotong tangan dan kakinya. Kalau bicara lagi, bahkan lidahnya akan dipotong. Di hadapan keluarga kerajaan tingkat 9, keluarga kerajaan milenium manapun bukan apa-apa. Pada saat yang sama, seorang pemuda datang ke klan Maiden. Melihat kedatangan orang tersebut, wajah anggota klan Maiden tampak ketakutan. Pemuda itu melirik ke arah tetua klan Maiden, lalu berkata dengan ekspresi kejam, "Giliran siapa hari ini? Tuan Israfil, tolong jangan ambil tetua kita." Seorang anggota biasa klan Maiden berkata sambil menggigit bibirnya dan memohon, "Baiklah, karena kamu yang minta, aku tidak akan menangkap tetua kalian," kata pemuda itu sambil tersenyum lebar. "Terima kasih, Tuan Israfil." Anggota klan-klan Maiden itu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia hanya memohon, tapi tanpa diduga, orang itu benar-benar setuju. Tampaknya Tuan Israfil ini bukannya kejam seperti yang dikatakan rumor. Namun, perkataan Tuan Israfil selanjutnya membuat wajah cantiknya menjadi pucat. "Kalau begitu aku akan menangkapmu." Tuan Israfil memandang anggota klan Maiden biasa yang terlihat cukup cantik, lalu tersenyum jahat dan segera, tubuhnya muncul tepat di depannya. "Jangan!" Ekspresi Sabrina Maiden berubah pucat. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Orang itu langsung mencengkeram lehernya. Untungnya, ia segera mengaktifkan teknik tubuh lunak, sehingga lehernya tidak patah. Teknik tubuh lunak, menarik sekali. Ekspresi Tuan Israfil sangat jahat. Kemudian, dia langsung membawa Sabrina pergi. Melihat pemandangan tersebut, anggota klan Maiden yang ada di ruangan itu semua tampak marah, namun tidak berani bersuara. Ini adalah anggota klan Maiden kelima yang ditangkap oleh Elroy Israfil. Sejak keluarga kerajaan tingkat 9 mengeluarkan berita bahwa Devan akan diadili di depan umum, Elroy sesekali datang ke klan Maiden untuk menculik seorang wanita klan Maiden. Elroy Israfil adalah pemimpin muda klan Israfil. Pada awalnya, Devan membunuh beberapa putra dan putri suci klan Israfil. Tetua Tenzin dari klan Israfil sesudah tahu kekuatan tempur Devan yang menakutkan, langsung melapor ke klan Israfil. Klan Israfil pun memilih untuk mundur dan tidak cari gara-gara dengan Devan. Bukannya mereka tak mau balas dendam, tapi mereka takut dengan Devan. Tapi sekarang berbeda. Keluarga kerajaan tingkat 9 sudah mengeluarkan perintah pemburuan Devan. Devan pasti akan mati. Apalagi beredar rumor kalau Devan mengikuti klan Drohi masuk ke alam rahasia. Di mana lokasi alam rahasia? Mereka akan berada dalam bahaya besar ketika memasuki alam rahasia. Tapi Devan masuk sendirian dan memburu klan Drohi. Mungkin Devan sudah mati di alam rahasia. Asal tahu saja, ketika keluarga kerajaan tingkat 9 mencoba menaklukkan alam rahasia, mereka juga hampir musnah. Tentu saja kabar ini hanya sekedar rumor dan tidak bisa ditelan mentah-mentah. Namun sesudah sekian lama, Devan tak kunjung muncul.
Elroy semakin yakin kalau kabar ini benar. Jadi, dia datang ke klan Maiden untuk melihat sendiri. Pertama, tangkap beberapa wanita klan Maiden. Jika Devan tidak muncul, berarti Devan benar-benar mati. Jika Devan muncul, maka keluarga kerajaan tingkat 9 pasti akan membunuhnya. Itu sebabnya Elroy berani menantang secara terang-terangan. Dia sudah menangkap beberapa wanita klan Maiden. Dan Devan tidak muncul sama sekali. Jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Ngomong-ngomong, nanti akan aku rekam dan hasilnya pasti menarik sekali. Nanti akan kuberikan pada kalian untuk ditonton. Sebelum pergi, Elroy melemparkan sebuah tablet kepada anggota klan Maiden. Saat melihat video di tablet, semua orang di klan Maiden tampak pucat. Matanya memancarkan kemarahan. Anjing, dasar anjing, kamu sama sekali bukan manusia. Di klan Israfil, Tenzin merasa sedikit gelisah saat Elroy menangkap 5 wanita klan Maiden. Tuan muda, apa tidak bahaya melakukan ini? Tenzin bertanya dengan suara yang dalam. Apa tindakanku salah? Tenzin, apa kamu lupa dengan perbuatannya? Devan membunuh begitu banyak pemimpin klan kerajaan. Apa kamu tahu apa yang mereka pikirkan sekarang? Kata Elroy dengan dingin. Wajah Tenzin tiba-tiba berubah pucat. Saat itu, Devan sudah membunuh pemimpin klan kerajaan tingkat 5 ke bawah. Meskipun keluarga kerajaan itu tidak bereaksi. Namun sejak keluarga kerajaan tingkat 9 mengeluarkan perintah pengadilan kepada Devan, jelas sekali, mereka tidak akan duduk diam. Tuan muda, maksudku bagaimana kalau Devan masih hidup, itu akan jadi bencana bagi klan Israfil. Kata Tenzin sambil menelan ludah. Seluruh klan Israfil takut pada Devan hanya karena mendengar rumor kekuatan Devan. Tapi hanya Tenzin yang pernah melihat seberapa mengerikan Devan dengan matanya sendiri. Devan membunuh pemimpin keluarga kerajaan tingkat 5 saja sudah sangat menakutkan. Yang lebih mengerikan adalah mereka terbunuh secara langsung. Entah di mana batasan kekuatan Devan. Lalu apa yang bisa dia lakukan kalau dia masih hidup? 2 keluarga kerajaan tingkat 8 dan 1 keluarga kerajaan tingkat 9 mengeluarkan perintah pengadilan Devan. Mana mungkin Devan masih bisa selamat? Tenzin, yang harus kamu khawatirkan sekarang adalah dirimu sendiri. Elroy mencibir. Tenzin tidak bisa berkata apa-apa. Dan kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Bang, orang itu langsung memukul pusat cakranya dengan telapak tangan. Ah, cakraku! Tenzin menjerit. Dia menyadari kalau sumber cakranya sudah hancur. Dan sekarang, dia tidak bisa apa-apa lagi. Dan orang yang menghancurkan pusat cakranya tidak lain adalah pemimpin klan Israfil, Levia Israfil. Kenapa? Tenzin tidak mengerti kenapa pemimpin klan melakukan ini padanya. Kenapa? Kamu masih bisa tanya kenapa? Apa kamu tahu berapa banyak keluarga kerajaan yang menginginkan nyawamu sekarang? Aku menyelamatkanmu, kata Levia dingin. Dia segera berkata, kemarilah, potong urat di tangan dan kaki Tenzin, lalu bawa dia untuk hukuman mati. Tenzin terjatuh ke tanah seolah-olah dia kehilangan seluruh kekuatannya. Aku harap ini bisa menenangkan amarah keluarga kerajaan lainnya, kata Levia sambil menyipitkan matanya. Kalian akan menyesal, teriak Tenzin dengan suara serak. Kamu harus dijatuhi hukuman mati supaya kamu bertobat, Elroy berkata dengan nada menghina. Ayah, aku mau pergi bersenang-senang, Elroy berkata kepada Levia sambil tersenyum. Tentu saja Levia tahu bersenang-senang yang dimaksud Elroy. Namun, Levia tidak peduli. Bukankah wanita itu cuma wanita klan Maiden? Elroy bisa melakukan apapun yang dia mau. Elroy, nanti kamu akan mati.
Sabrina tampak ketakutan ketika dia melihat apa yang ada di depannya. Entahlah apa nanti aku akan mati atau tidak, tapi yang pasti sebentar lagi kematianmu akan mengenaskan. Elroy tertawa. Meskipun Elroy adalah pemimpin muda klan Israfil, tapi wajahnya sudah berkeriput. Tidak ada wanita yang mau mendekat. Hal ini menyebabkan kepahitan yang mendalam di hatinya. Maka dari itu dia suka menyiksa orang untuk bersenang-senang. Dalam beberapa hari ini, anggota klan Maiden yang dia tangkap akan disiksa sampai mati. Saat wanita hari sudah cukup menghiburnya, selanjutnya dia akan menangkap Dera. Padahal sebelumnya Elroy tidak berani menangkap Dera, karena dia takut Devan masih hidup. Kini dia yakin Devan pasti sudah mati. Lalu apalagi yang perlu dia takuti? Bersambung. Bab 374, Murka Klan Maiden 2. Di Klan Maiden, Tetua Elise sudah beberapa hari di Klan Vanicus, tapi tidak ada kabar. Salah satu anggota klan juga sudah ditangkap dan disiksa oleh pemimpin muda klan Israfil. Suasana di seluruh klan Maiden jadi mencekam. Kalau begini, kita harus lari, saran seseorang. Tidak, kalau kita lari, kita masih harus menunggu pemimpin pulang. Mungkin juga pemimpin tidak akan kembali. Saat ini, banyak anggota klan Maiden yang menitikkan air mata. Meski begitu, mereka masih tidak terima apa yang terjadi. Namun sudah beberapa hari berlalu, jika Scarlet masih hidup, dia harusnya sudah keluar dari alam rahasia. Klan Maiden tahu kalau Scarlet memasuki alam rahasia. Sekarang mereka khawatir Scarlet dan Devan mati di alam rahasia. Hari itu Elroy benar-benar kejam. Mereka terlalu takut selanjutnya akan jadi giliran mereka. Saat semua orang di klan Maiden sedang panik, dua sosok akhirnya muncul di klan Maiden. Itu adalah Devan dan Scarlet yang sudah kembali. Sister, lihat apa yang kubawa untuk kalian. Scarlet terlihat sangat gembira. Devan sudah janji pada Scarlet kalau sepertiga hasil dari alam rahasia akan diberikan untuk klan Maiden. Dengan kata lain, klan Maiden bisa mendapatkan 100.000 batu tera dan 300 formasi. Dengan batu tera ini, Scarlet yakin mereka akan jadi lebih kuat dan setara dengan keluarga kerajaan tingkat 5. Mulai saat ini klan Maiden tidak lagi bisa ditindas keluarga kerajaan Millennium seenaknya. Namun ketika melihat Scarlet, semua wanita klan Maiden menangis. Apa kalian tidak senang melihat pemimpin klan kembali? Kata Scarlet yang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Adik, kamu akhirnya kembali. Melihat Devan, Dera akhirnya menghela nafas lega. Sebelumnya Dera sangat yakin Devan pasti bisa lolos alam rahasia. Namun hatinya masih sangat khawatir. Pertama, dia takut Devan dalam bahaya. Kedua, dia takut klan Maiden tidak akan bisa bertahan. Meski Elroy baru menangkap 5 wanita dari klan Maiden, tapi Dera tahu ini baru awalannya. Sesudah dia benar-benar yakin Devan tidak akan datang, yang terjadi berikutnya adalah pemusnahan klan Maiden. Sangat mudah untuk keluarga kerajaan tingkat 3 memusnahkan klan Maiden. Untungnya, Devan akhirnya pulang. Ada apakah? Sepertinya semua orang tidak terlalu senang aku kembali. Devan juga agak bingung. Lihat ini, Dera menunjukkan video dari Elroy. Sesudah melihat video di tablet, kepala Devan tiba-tiba tertunduk. Ada beberapa video rekaman di tablet. Video pertama, isinya adalah tubuh anggota klan Maiden yang dirobek oleh 2 master klan Israfil. Yang satu meraih tangannya dan yang lainnya meraih kakinya. Tubuhnya ditarik seperti karet gelang. Ini untuk menunjukkan teknik tubuh lunak klan Maiden. Tak lama kemudian,
jenazah anggota klan Maiden itu terentang sepanjang beberapa meter. Ekspresinya tampak kesakitan. Meskipun punya teknik tubuh lunak yang katanya punya pertahanan tidak terkalahkan, tapi sebenarnya masih bisa dikalahkan. Jika kekuatannya terlalu besar, mereka masih akan terluka. Seperti di alam rahasia, Mahatma Bintang 7 bisa menamparkan Scarlet hingga muntah darah. Kedua master klan Israfil adalah Celestial Dewa Bintang 9. Dan perempuan dari klan Maiden itu hanyalah Celestial Dewa Bintang 4. Meskipun dia mengaktifkan teknik tubuh lunak sekuat tenaga, tidak mungkin bisa menahan kekuatan dua Celestial Dewa Bintang 9. Klan Maiden itu berteriak kesakitan. Perutnya mulai menunjukkan tanda-tanda robek. Robekannya menjadi semakin lebar saat kedua master klan Israfil mengerahkan kekuatan mereka. Brak! Di akhirnya, perut anggota klan Maiden dirobek. Terbelah menjadi dua. Isi perutnya berserakan di lantai. Menarik, menarik, menarik sekali. Kupikir wanita-wanita klan Maiden benar-benar tak bisa dikalahkan. Seorang pemuda bertepuk tangan dengan gembira. Video kedua. Isinya juga seorang wanita klan Maiden. Dia dikukus dalam alat kukusan. Jeritan itu berlangsung selama lebih dari 1 jam. Video ketiga adalah seorang wanita klan Maiden yang dilempar ke penggorengan. Bang! Tablet yang dipegang Devan pecah. Devan menghancurkan tablet itu menjadi berkeping-keping. Dia tidak tahan lagi dengan video tadi. Scarlet di samping bahkan lebih marah lagi. Pimpinan, Tuan Armot, karena kalian sudah kembali, kenapa tidak kita melarikan diri? Semua anggota klan Maiden memohon sambil berkaca-kaca. Melihat saudaranya disiksa, mereka juga merasakan hal yang sama. Sekarang, Devan dan pimpinan mereka akhirnya kembali. Mereka bisa melarikan diri. Kalau tinggal di sini, mereka semua akan mati. Meskipun Devan tidak takut dengan klan Israfil, bagaimana dengan keluarga kerajaan tingkat 8? Bagaimana dengan keluarga kerajaan tingkat 9? Klan Maiden tidak akan kemana-mana. Scarlet berkata serius. Segera, dia berkata kepada Devan, Tuan Armot, tolong berikan batu teraku. Devan tidak berkata apa-apa. Dia langsung mengeluarkan 100.000 batu tera. Devan tidak segera membalas dendam dari klan Israfil. Karena dia tahu klan Maiden ingin membalas dendam mereka sendiri. 100 batu tera dapat membuat mereka mencapai Celestial Eternal. 100.000 batu tera dapat menciptakan 1000 Celestial Eternal bintang 1. Sister, ini batu tera. Sesudah kalian serap, kekuatan kalian akan meningkat pesat. Sekarang, panggil semua orang klan Maiden dan aku ingin kalian segera menyerap semuanya. Kata Scarlet dengan gemetar. Saat ini, dia dipenuhi amarah. Dia ingin bisa menguliti semua orang klan Israfil. Tak lama kemudian, seluruh anggota klan Maiden berkumpul. Mereka mulai menyerap batu tera dengan cepat. Mereka yang punya tingkat pelatihan High Master akan dapat 10 keping batu tera. Grand Emperor, 50 batu. Supreme, 100 batu. Di alam celestial ke atas, semuanya dapat 200 batu. Dia ingin membuat pasukan Celestial Eternal. Alasan kenapa Scarlet tidak memberi banyak pada High Master, Grand Emperor dan Supreme adalah karena bakat mereka tidak terlalu tinggi. Bahkan jika ditingkatkan secara paksa ke Celestial Eternal, pencapaian mereka nantinya tidak akan terlalu tinggi. Kemungkinan tingkat pelatihan mereka tidak akan meningkat lagi seumur hidup. Kedua, penyerapan mereka terlalu lambat dan butuh waktu lama untuk mencerna puluhan batu tera. Namun, beda dengan mereka yang sudah mencapai alam celestial, mereka adalah para petinggi di klan Maiden. Sesudah dipromosikan menjadi Celestial Eternal, merek akan bisa terus berkembang.
Bersambung. Bab 375. Ratusan Celestial Eternal. 1. Pada hari ini, kekuatan klan Maiden meroket pesat. Sesudah menyerap batu Tera, klan Maiden akan langsung menjadi keluarga kerajaan milenium. Kak, batu Tera ini untuk kamu. Devan pun mengeluarkan 100.000 batu Tera dan memberikannya kepada Dera. 100.000 batu Tera sisanya akan dikirim ke wanita Devan lainnya. 100.000 batu Tera cukup untuk menaikkan level Dera dari Celestial Omega ke alam Mahatma. Dera sendiri sudah menjadi Master Celestial Omega yang memiliki bakat luar biasa. Meski dia menggunakan batu Tera untuk masuk alam Mahatma, tidak akan memiliki banyak manfaat baginya. Meski begitu masih ada peningkatan besar yang dia rasakan. Bagaimanapun, ini bukanlah kekuatan dari berlatih sendiri. Jauh akan lebih lemah dibandingkan Mahatma yang hasil dari berlatih sendiri. Tapi apa bedanya? Seluruh alam rahasia itu jadi milik Devan. Jika Devan mau batu Tera lagi, dia bisa masuk ke alam rahasia untuk mengambilnya. Nanti, bantu saja Dera untuk berkembang lagi. Dera bisa didorong paksa masuk ke alam imperial. Tentu saja, meskipun batu Tera banyak, butuh waktu sangat lama juga untuk menyerap dan menaikkan dia ke alam imperial. Segera, 1 hari berlalu. Ratusan anggota klan Maiden menerobos ke Celestial Eternals. Sisanya di Celestial Omega. Dan mereka bahkan belum menghabiskan 100.000 batu Tera. Sesudah mencapai Celestial Eternal, kalau mau naik lagi, diperlukan batu Tera yang banyak. Akan percuma kalau menggunakan semuanya tapi tidak ada yang menerobos. Gunakan saja batu Tera ini untuk anggota klan Maiden di masa depan. Hari berlalu. Sudah waktunya lagi bagi Elroy menculik satu lagi anggota klan Maiden. Kali ini, bukan Elroy sendiri yang datang. Tapi dia mengirim tetua. Master Celestial Omega Bintang 5. Dia malas datang ke sini karena cuma ada satu Celestial Omega di klan Maiden dan itu pun Celestial Omega Bintang 1. Seorang tetua Celestial Omega Bintang 5 dapat dengan mudah membunuh seluruh klan Maiden. Tapi kurang seru kalau membunuh mereka sekaligus. Oleh karena itu, Elroy memerintahkan tetua itu menangkap 10 anggota klan. Kalau ini kemarin, klan Maiden akan putus asa melihat Celestial Omega Bintang 5 datang. Tapi sekarang beda. Cuma Celestial Omega Bintang 5. Di seluruh klan Maiden, semua yang awalnya Celestial Dewa kini jadi Celestial Omega. Dan juga, lebih dari setengahnya Celestial Omega Bintang 5 ke atas. Hekal datang memberi salam, matanya tampak berbinar. Dia tidak menduga, pimpinan muda mengirimnya. Pimpinan muda sudah berkeriput. Tapi dia tidak. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bersenang-senang dulu sebelum menangkap mereka. Lagi pula, semua gadis klan Maiden sangat cantik. Sesuai perintah pimpinan muda Elroy, 20 akan dari klan Maiden akan dibawa. Tapi, kalau kalian bisa melayani aku akan kurangi jumlahnya jadi 10 orang. Suara hekal dari depan klan Maiden bergema di seluruh klan. La sudah membayangkan ketika seluruh anggota klan Maiden gemetar dan berlutut di hadapannya, lalu memohon padanya. Namun harapannya tidak terjadi. Sebaliknya, semua anggota klan Maiden malah memandangnya seperti orang bodoh. Kalian tidak dengar perintahku. Hekal sedikit bingung. Apa mereka sudah gila? Bisa-bisanya tidak tunduk pada seorang Celestial Omega Bintang 5. Mereka pasti sangat ketakutan. Tidak masalah, bisa langsung ambil mereka. Hekal memilih yang bagus-bagus. Dia memilih anggota klan Maiden tercantik yang akan melayani dia.
Karena pimpinan muda tidak memberi syarat macam-macam tentang perempuan ini harus dibawa. Mungkin juga, pimpinan muda tidak akan keberatan kalau perempuan itu sudah dia cicipi. Segera Hekal memilih satu. Kemudian, dia sangat senang. Hei, bukankah ini Scarlet, pemimpin klan Maiden? Tiba-tiba Hekal tertegun. Klan Maiden tercantik yang dia pilih pertama adalah Scarlet. Ternyata ada kejutan tak terduga. Jelas sekali, Hekal meremehkan kekuatan Scarlet. Lagi pula, Scarlet belum mencapai Celestial Omega. Mana mungkin berani melawannya? Scarlet, aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu tidur denganku, aku hanya akan mengambil 10 orang saja. Bagaimana? Hekal memandang Scarlet sambil tersenyum. Meski dia bisa menggunakan paksaan, tapi dia lebih suka wanita yang mau mengajukan diri. Scarlet memandang Hekal dengan jijik dan berkata, "Hari ini, kamu tidak akan membawa siapapun." Haha, Scarlet, aku tahu kamu tidak mau tunduk sebelum dipaksa. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memaksamu. Sesudah Hekal bicara, dia akan menyerang Scarlet. Beraninya kamu tidak menghormati pimpinan klan. Lalu seorang wanita klan Maiden yang mengenakan pakaian biasa muncul dan hendak menyerang Hekal. Hekal tertawa saat melihat pakaian wanita itu. Kamu bukan siapa-siapa tapi mau menyerang aku. Tanyakan pada pimpinan klan kalian apa dia berani menyerangku. Cibir Hekal. Langsung saja, ia memukul anggota klan Maiden itu dengan telapak tangan. Dengan kekuatan Celestial Omega Bintang 5, ia harusnya mampu mengalahkan lawan hingga menjadi kabut darah dengan satu serangan telapak tangan. Bang! Segera, telapak tangan mereka saling beradu. Tapi yang mengejutkan Hekal adalah telapak tangannya tidak mengubah lawan menjadi kabut darah. Sebaliknya, Hekal sendiri yang terdorong mundur beberapa langkah. Wanita itu malah tidak bergerak sama sekali. Idiot, mata Hekal melotot, agak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tapi lawannya cuma wanita biasa di klan Maiden. Kenapa bisa sampai tubuhnya terdorong mundur? Ini pasti hanya sebuah ilusi. Lalu, Hekal mengumpulkan semua tenaga dalam di tubuhnya dan menyerang wanita itu lagi. Wanita itu membalas dengan telapak tangan lagi. Puff! Kali ini, Hekal bahkan sampai terjatuh. Darah mengalir deras dari mulutnya. Mustahil, mana mungkin? Mana mungkin kamu yang cuma anggota klan Maiden biasa, bisa melukai Celestial Omega Bintang 5 Sep Ertiku? Hekal jatuh ke tanah, wajahnya terlihat sangat terkejut. Master Celestial Omega Bintang 5. Wanita klan Maiden itu langsung mengeluarkan auranya. Ternyata, dia adalah Celestial Omega Bintang 6. Dan bukan hanya itu saja. Satu persatu anggota klan Maiden mengeluarkan auranya. Celestial Omega Bintang 5. Celestial Omega Bintang 5. Celestial Omega Bintang 6. Celestial Omega Bintang 7. Celestial Omega Bintang 7. Celestial Omega Bintang 3. Celestial Omega Bintang 9. Berbagai macam aura mengerikan keluar dari tubuh anggota klan Maiden. Membuat mata Hekal seakan hampir keluar. Ada apa ini? Kenapa klan Maiden tiba-tiba punya begitu banyak Celestial Omega? Seakan semua yang dia lihat adalah Celestial Omega. Ini pasti mimpi. Tapi rasa sakit di dadanya memberitahu dia kalau dia tidak sedang bermimpi. Ini kenyataan. Bagaimana ini? Kenapa jadi begini? Bersambung. Bab 375. Ratusan Celestial Eternal 2. Satu hari yang lalu, klan Maiden seperti seekor domba di penyembelihan. Tapi kenapa di hari berikutnya mereka semua jadi harimau betina? Dengan Celestial Omega sebanyak ini,
sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan klan Israfil. Tunjukkan lokasi klan Israfil, kalau tidak aku akan mengupas kulit, mengambil saraf dan mengeluarkan tulangmu, kata Scarlet dengan ekspresi dingin. Kalau dulu, Hekal bisa kabur karena hanya ada sedikit Celestial Omega. Tapi sekarang ada sangat banyak Celestial Omegas. Mungkinkah seluruh klan Maiden sudah jadi Celestial Omega? Kenapa bisa segila ini? Hekal dengan patuh menunjukkan jalan pada Scarlet. Tapi yang mengejutkan Hekal adalah Scarlet membawa 100 orang di belakangnya. Tapi bukan Celestial Omega yang barusan. Ada apa ini? Mungkin Scarlet pikir untuk menghancurkan klan Israfil tidak butuh Celestial Omega. Apa dia gila? Namun, Hekal tidak berani mengatakan apa-apa. Scarlet sendiri belum mengeluarkan auranya. Tapi Hekal tahu kalau kekuatan Scarlet pasti juga tidak rendah. Tak lama kemudian, ratusan klan Maiden tiba di klan Israfil. Bangsat, apa saja yang Hekal lakukan? Kenapa belum ada wanita klan Maiden yang datang? Aku tidak sabar. Elroy berkata dalam hati dengan tidak sabar. Tengah malam tadi, wanita klan Maiden di sini, dia permainkan hingga tewas. Ternyata, teknik tubuh lunak memang luar biasa. Wanita klan Maiden itu dipelintir lebih dari 100 kali sebelum dia akhirnya mati. Elroy kini sudah punya lebih banyak cara untuk menyiksa anggota klan Maiden. Dia sudah tidak sabar lagi. Namun, Hekal belum juga datang mengirim wanita. Kalau dia tahu akan begini, dia sendiri yang akan pergi ke klan Maiden. Dasar, tidak bisa diandalkan. Pada saat ini, seorang pelayan berlari dengan panik. Gawat, klan Maiden ada di sini. Kenapa gawat? Bagus kan kalau orang-orang klan Maiden ada di sini. Elroy berlari keluar riang gembira. Kemudian, tampak ratusan anggota klan Maiden di depan matanya. Ada yang semok dan kurus, tapi mereka sangat cantik. Hekal, bukankah aku minta tangkap saja 10 orang? Kenapa kamu menangkap sebanyak ini? Tapi, aku senang, kata Elroy yang masih belum menyadari ada masalah. Dia bersemangat melihat ratusan wanita klan Maiden. Jangan biarkan satu pun hidup, Scarlet berkata dengan enteng. Ya. Kemudian, satu persatu wanita klan Maiden mengeluarkan auranya. Celestial Eternal Bintang 1, Celestial Eternal Bintang 1, Celestial Eternal Bintang 1, Celestial Eternal Bintang 2. Semua wanita klan Maiden ini adalah Celestial Eternal. Ada 100 Celestial Eternal. Mata Elroy seakan mau keluar dari kepalanya. Ini pasti mimpi. Pembantaian dimulai. Sekarang ini tidak ada Celestial Eternal di klan Israfil. Tapi ada 100 Celestial Eternals menyerang mereka. Bukankah ini luar biasa? Mereka benar-benar bisa menenggelamkan seluruh klan Israfil. Tapi kemudian Scarlet tidak langsung membunuh Elroy. Elroy, aku ingin kamu lihat anggota klanmu kita bunuh satu persatu. Suara Scarlet terdengar seperti iblis di neraka terdalam. Tidak butuh waktu lama, semua anggota biasa klan Israfil terbunuh. Belasan sisanya dibawa ke depan Elroy. Orang-orang ini adalah keluarga dan temannya, termasuk istri dan orang tuanya. Saat ini, mereka semua ditekan oleh Celestial Eternal klan Maiden dan berlutut di tanah. Wajah mereka ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan klan Maiden tiba-tiba jadi mengerikan. Bunuh. Scarlet memberi perintah. Saat berikutnya, belasan orang ini diubah menjadi kabut darah dengan serangan mengerikan tiap Celestial Eternal. Tidak. Elroy berlutut sedih. Pada titik ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh klan Israfil. Keluarga kerajaan tingkat 3 musnah hanya dalam 10 menit.
Inilah kengerian dari kekuatan ratusan Celestial Eternals. Mungkin mereka bisa saja melibas keluarga kerajaan tingkat 5 atau 6. Kenapa jadi begini? Apa yang terjadi? Ekspresi Elroy sangat muram. Elroy, kamu sudah melakukan hal yang sama pada anggota klan Maiden. Aku ingin kamu merasakan siksaan yang lebih buruk daripada mati. Meski kalian sudah dibantai, kemarahan klan Maiden belum reda. Celestial Eternal klan Maiden mendatangi Elroy, meraih telinga dan langsung merobeknya. Elroy menjerit kesakitan. Kemudian, seorang Celestial Eternal lain merobek telinganya yang satu lagi. Lalu, hidungnya, lengan dan kakinya. Setiap Celestial Eternal hanya mengambil satu bagian tubuhnya saja. Dengan begini, Elroy seperti tercabik hidup-hidup. Saat ini, Devan menangkap Tenzin. Devan sebenarnya ingin membunuh Tenzin. Tapi kemudian dia menatap jalur cakra Tenzin sudah hancur dan anggota tubuhnya diamputasi. Maaf Tuan Armot, aku tidak bisa membujuk mereka. Tenzin menangis. Meski kedatangan Devan berarti nyawa Tenzin selamat. Tapi cakranya sudah hancur dan dia tidak ada gunanya lagi. Devan langsung menggunakan jarum emas 9 akhirat dan setetes darah kirin untuk menyembuhkan cacat Tenzin. Terima kasih Tuan Armot, mulai sekarang, aku akan mengabdikan diri untukmu, kata Tenzin dengan bersemangat. Tenzin, apa kamu bersedia jadi pelayanku? Devan menyipitkan matanya. Bersedia. Bagus. Devan mengangguk, lalu langsung melemparkan 100 batu tera kepadanya. Dengan batu tera ini, aku harap kamu bisa menerobos ke Celestial Eternal. Melihat 100 batu tera, semua tubuh Tenzin seakan kesemutan. Sepotong batu tera saja bisa menyingkat banyak waktu latihan bagi Celestial Omega seperti Tenzin. Apalagi 100 batu, dia mungkin akan menerobos langsung ke Celestial Eternal. Celestial Eternal saja bukan apa-apa. Selama kamu melayaniku dengan setia, aku bisa menjadikanmu di alam Mahatma atau bahkan alam Imperial. Ucap Devan dengan enteng. Menjadi Master Mahatma, menjadi Master Imperial. Tenzin langsung menelan ludahnya. Usianya sudah tidak muda lagi, peningkatannya paling-paling tidak terlalu banyak. Maksimal menembus Celestial Omega bintang 7 atau 8. Tapi Devan bilang kalau Tenzin akan punya kesempatan menjadi Mahatma dan bahkan Imperial. Tenzin langsung berlutut di tanah dan bersujud kepada Devan. Tenzin, dasar kau pengkhianat, kutuk Elroy dengan marah. Tubuh Elroy sudah tak berbentuk lagi. Sebagian besar tubuhnya sudah diambil oleh Celestial Eternal klan Maiden. Hanya organ vital seperti jantung yang tersisa. Alasan kenapa Elroy tidak segera dibunuh adalah supaya Elroy mendapatkan siksaan. Tenzin, aku ingin membuat kematian Elroy lebih menyakitkan, bisakah kamu melakukannya? Tanya Devan dengan enteng. Bisa. Tenzin mengangguk. Saat ini, Tenzin sama sekali tidak memiliki kesetiaan lagi kepada klan Israfil. Tak lama kemudian, Tenzin mengambil panci besi besar dan mulai memanaskan minyak di dalam. Tenzin, apa yang mau kamu lakukan? Elroy sangat ketakutan. Haha, Elroy, bukankah ini cara yang kamu pakai pada wanita klan Maiden? Hari ini, aku ingin kamu mencobanya. Sesudah minyak di panci mendidih, Tenzin tidak langsung memasukkan Elroy ke dalamnya. Tapi, mengambil telinga Elroy yang robek dan melemparkannya ke dalam penggorengan. Jangan, tidak, Elroy menjerit pilu. Menyaksikan tubuhnya dimasak sedikit demi sedikit jelas merupakan hukuman yang paling mengerikan. Bersambung. Bab 376. Seberapa kuat Celestial Eternal? 1. Kejadian berikutnya,
menurut Devan terlalu penuh darah, jadi dia pergi bersama klan Maiden. Sisanya dilakukan oleh Tenzin. Tenzin itu pria yang cerdas, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kembali ke klan Maiden. Semua wanita di klan Maiden berlutut di depan Devan. Terima kasih Tuan Armot, aku akan bekerja keras demi Tuan Armot mulai sekarang. Kalau bukan karena Devan, mungkin bukan klan Israfil yang dibantai, tapi klan Maiden. Saat melihat ratusan Celestial Eternals wanita di depannya, Devan mengangguk. Dia ingin segera membuat orang-orang di sekitarnya berkembang. Karena yang bisa dia lakukan hanyalah bekerja keras. Menumbuhkan mereka berarti harus menyediakan bahan yang mereka butuhkan. Kirimkan 100.000 batu tera dan formasi ke alamat ini. Devan meminta Scarlet untuk mengirim beberapa orang yang bisa diandalkan untuk mengirim 100.000 batu tera ke klan Joran, Istana Arsaya dan Doujin. Ingat, setelah kamu menyerahkannya, lindungi mereka saat menyerap batu tera sebelum pergi. Devan memperingatkan, yang namanya harta bisa membuat orang menjadi jahat. Batu tera bisa jadi godaan besar bagi para pejuang di bawah level Mahatma. Bahkan kalau jumlahnya cukup banyak bisa membuat Mahatma cemburu. 100.000 batu tera, Devan akan memberikan 50.000. Kepada klan Joran, 30.000 kepada Istana Arsaya, 5.000 kepada gadis-gadis Doujin, dan 5.000 kepada 5 master istana. Dia menyimpan 10.000 untuk keadaan darurat. Ada banyak batu tera yang cukup untuk menjadikan semua orang Celestial Eternal. Tapi untuk naik ke alam yang lebih tinggi, tunggu sampai nanti masuk ke alam rahasia dan mendapatkan lebih banyak batu tera. Namun dia tidak mau mengganggu kehidupan Chamia untuk saat ini. Dia menunggu saja sampai butuh nanti. Meski batu tera bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Karena kekuatan yang diperoleh melalui cara instan kurang bagus. Mungkin akan seperti Putri Bella, yang jelas punya kekuatan High Master tingkat Silver, tapi tidak bisa mengalahkan High Master tingkat Silver. Dalam pelatihan, melakukan proses langkah demi langkah adalah cara yang terbaik. Namun kini, Devan ingin orang-orang di sekitarnya bisa melindungi diri mereka sendiri. Karena itu, Devan cuma bisa mendorong mereka untuk berkembang. Naikkan pelatihan mereka ke Celestial Eternal dulu. Scarlet mengiyakan permintaan Devan. Beberapa Celestial Eternals langsung diberangkatkan untuk mengantarkannya secara langsung. Dia tidak takut kalau para Celestial Eternals ini akan tergoda oleh batu tera itu. Karena semua anggota klan Maiden tahu bahwa Devan juga sudah menguasai alam rahasia di tangannya, yang mungkin berisi batu tera yang tak ada habisnya. Cuma 100.000 batu tera, memang kenapa? Saat meninggalkan alam rahasia, Devan memasang lebih dari 100 jebakan formasi level 3 atau lebih di sekitar alam rahasia. Kalau ada yang berani mendekat, ratusan formasi akan aktif secara bersamaan, dan puncak pun Mahatma bisa dibunuh. Karena itu, dia tidak takut ada orang yang memasuki alam rahasia lagi. Dia juga bilang pada Chamia, supaya memasang formasi jebakan di portal alam rahasia dalam jumlah besar. Bunuh semua kecuali Devan sendiri. Sekarang, kalau mau masuk ke alam rahasia untuk mengambil batu tera, semua akan mati kecuali master tingkat Imperial. Setelah sehari, klan Joran sudah menerima 50.000 batu tera. Klan Joran kaget. Batu tera adalah harta karun bagi keluarga kerajaan yang usianya kurang dari 1000 tahun seperti klan Joran. Berapa banyak master yang bisa diciptakan dengan 50.000 batu tera? Namun, sesudah berdiskusi, sebagian besar batu tera akan digunakan oleh Avaris.
Lagi pula, dengan adanya master hebat yang memimpin, sebuah klan bisa sejahtera. Di istana Arsaya, Nessa, dan tetua lainnya merasa sangat kebingungan. Mereka mau membangun kembali istana Arsaya, tapi sulit. Alasan utamanya adalah reputasi istana Arsaya yang buruk. Ditambah lagi, sebelumnya seluruh istana Arsaya hampir musnah. Hal ini membuat banyak orang menghindar dari istana Arsaya. Mereka takut kalau bergabung dengan istana Arsaya, mereka juga akan mati. Informasi perekrutan sudah tersebar selama berhari-hari, tapi cuma sedikit orang yang datang untuk wawancara masuk. Beberapa anggota bahkan ada yang mengundurkan diri. Kalau ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi cuma kepala istana Arsaya dan beberapa tetua yang tersisa di istana Arsaya. Tapi Arsaya tidak punya pilihan lain. Bahkan sebagai penguasa istana, dia sendiri membawa tetua dari istana Arsaya ke tempat perekrutan sekte, tapi tidak bisa mendapatkan siapapun. Tentu saja bukan tidak ada orang sama sekali. Tapi memang sialan, semua yang datang laki-laki. Tentu Arsaya dan beberapa tetua cantik mampu menarik perhatian banyak orang cuma dengan duduk diam. Terutama para pria, mereka hampir tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Mereka semua mau bergabung dengan istana Arsaya. Sayangnya, istana Arsaya hanya menerima wanita. Aku rasa istana Arsaya cuma main-main. Pemilik istana dating sendiri tapi menolak yang mau bergabung. Linda dengan marah melihat ke kantor perekrutan istana Nirmala yang tidak jauh. Istana Nirmala juga membangun kembali. Meski kekuatan Safi jauh lebih rendah daripada Arsaya, dia berasal dari keluarga terkenal dan baik. Ada banyak murid perempuan yang datang untuk bergabung dengan istana Nirmala. Para perekrut di istana Nirmala sangat senang sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Ketua, kenapa kamu tidak tutup dan lupakan semua ini saja? Beberapa orang tetua sudah beberapa hari duduk di tempat itu, tapi belum ada yang mereka rekrut. Sepertinya mereka sudah kehilangan kesabaran dan kepercayaan diri. Ya, begitu orang-orang melihat istana Arsaya, mereka langsung pergi. Tidak, Arsaya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Safi. Arsaya tidak terlalu meyakinkan. Hei, Safi mendapat dukungan dari banyak sekte, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan mereka? Nessa menghela napas. Kalau begitu Safi sudah benar-benar menyembuhkan luka dan melupakan rasa sakitnya. Apa dia sudah lupa siapa yang pertama kali menghancurkan istana Nirmala? Rosa mencibir. Lupakan saja, anggota kita harus kuat kalau mau sekte kita kuat, memang kenapa kalau tidak dapat anggota? Asal kita cukup kuat, istana Arsaya tidak akan pernah hancur. Arsaya menghela napas, oh, aku tiba-tiba merindukan Devan. Rosa, ketua, aku rasa kamu mau menyerap kekuatan Tuan Armot. Arsaya memutar matanya ke arah Rosa. Apa kamu tidak mau? Rosa, aku tidak pernah memikirkannya. Kalau Tuan Armot kembali, kalian bisa mencoba satu persatu, lihat kehebatan Nessa dari yang lain. Arsaya mendengus. Wajah cantik Nessa memerah. Memang benar, dialah yang paling diuntungkan selain Arsaya. Nessa, aku sangat menyesal berhubungan denganmu, nasib kita semua sama. Kenapa kamu lebih kuat dariku? Rosa berkata dengan marah. Apa kamu yakin kamu menderita? Aku kira kamu menikmatinya. Maylin dan Linda tertawa tanpa henti. Mereka berdua juga terhubung, jadi mereka tahu bahwa perasaan mereka terbagi. Dengan kata lain, saat Nessa dan Tuan Armot menjelajahi asal-usul kehidupan, Rosa merasakan hal yang sama. Duduk di ruang rekrutmen, beberapa wanita membual dan mengobrol karena bosan. Tiba-tiba, sosok cantik muncul di depan para wanita istana Arsaya.
Tapi gadis-gadis itu tidak bersorak. Sambil menunjuk ke kantor perekrutan Istana Nirmala tidak jauh dari situ, dia berkata, "Di sana ada kantor perekrutan Istana Nirmala." Jelas sekali, mereka menganggapnya sebagai orang yang mau bergabung dengan Istana Nirmala tapi salah masuk. Bersambung. Bab 376. Seberapa kuat Celestial Eternal? 2. Selama ini, mereka sudah berkali-kali mengalami hal seperti itu. Menyambut yang datang dengan gembira, tapi ternyata mereka ingin masuk Istana Nirmala. Istana Nirmala, bukankah ini Istana Arsaya? Wanita cantik berkata dengan sedikit cemberut. Semua orang di Istana Arsaya langsung merasa tertarik setelah mendengar ini. "Nona, apa kamu mau bergabung dengan Istana Arsaya? Manfaat bergabung di Istana Arsaya sangat bagus. Kalau kamu bergabung, kamu akan dapat metode pelatihan dan setiap bulan akan menerima gaji 10.000 koin Al-Sutra," kata Arsaya dengan cepat. Tidak disangka, kepala Istana Arsaya sendiri yang memohon agar dia mau bergabung dengan mereka. Namun wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku di sini bukan untuk bergabung dengan Istana Arsaya." "Kalau begitu kamu," gadis-gadis itu sedikit mengernyitkan dahi. "Aku di sini untuk mengantarkan sesuatu kepada kalian," wanita cantik ini menjelaskan tujuannya. Para gadis itu tiba-tiba menjadi bersemangat setelah mendengar kalau Devan meminta seseorang untuk membawakan sesuatu. "Tunggu, kamu bilang kamu dari keluarga kerajaan?" Mata Arsaya tiba-tiba terbelalak. "Ya, aku dari keluarga kerajaan, klan Maiden," kata Zara Maiden. "Kalau begitu, apa kamu sangat kuat?" Arsaya mengedipkan matanya yang besar. "Seberapa kuat yang kamu maksud?" Zara bertanya dengan ragu. "Arsaya, maksudku apa kamu seorang celestial?" "Ya." Zara mengangguk. "Bagus, bolehkah aku meminta bantuanmu?" Arsaya sangat bersemangat. Dibandingkan dengan barang yang dikirimkan Devan, dia lebih tertarik pada Zara. Tentu saja, Arsaya masih belum tahu seberapa hebat Batu Tera. Kalau dia tahu, dia akan fokus pada Batu Tera. Untuk apa lagi merekrut orang? "Apa yang bisa kubantu untukmu?" tanya Zara. "Keluarkan semua auramu," Arsaya berkata dengan penuh semangat. "Kalau orang tahu ada celestial di Istana Arsaya, bukankah orang-orang akan mau masuk ke Istana Arsaya?" "Benarkah? Apa kamu benar-benar ingin aku melepaskan semuanya di sini?" Zara sedikit malu. "Kak Zara, tolong bantu aku. Bukankah kamu bilang Devan sudah sangat membantu kalian dan kamu akan mematuhi semua keinginannya?" Arsaya tampak memohon. "Kalau begitu, baiklah." Zara tidak tahu apa rencana Arsaya. Karena itu permintaannya, dia akan lakukan. Boom. Saat berikutnya, di area perekrutan sekte, aura menakutkan memenuhi udara, seolah-olah kiamat akan datang. Dalam sekejap, semua orang terjatuh ke tanah. Termasuk Arsaya. Mereka semua memandang Zara dengan ngeri. Di mata mereka, Zara bagaikan seorang dewa. Ini memang aura celestial eternal. Tapi Zara sebenarnya juga sudah menahan auranya. Kalau sampai melepaskan auranya, semua orang yang hadir bisa mati. Tekanan yang mengerikan. Siapa dia? Apa dia Master Celestial? "Hei, kamu pikir dia Celestial biasa? Aku pernah merasakan Master Celestial mengaktifkan auranya dan itu tidak ada apa-apanya dibanding yang ini. Apa dia seorang Celestial sempurna?" Semua orang menebak kekuatan Zara. Lagi pula, bagi orang-orang ini, paling tinggi mereka melihat Supreme. Tapi tentang seorang Celestial, Celestial sempurna dan bahkan Celestial Dewa, hanya tahu sebatas rumor.
Apalagi Celestial Eternal. Mana mungkin mereka pernah dengar. Untungnya aura Zara hanya dilepaskan sebentar saja. Kalau tidak, meskipun tidak melakukan apa-apa, mungkin akan menyakiti semua orang yang hadir. Inilah kengerian seorang Celestial Eternal. Zara menarik kembali auranya, Arsaya akhirnya bisa bernapas lega. Dia langsung bertanya, "Kak Zara, kamu berada di alam celestial yang mana?" "Celestial Eternal bintang 1," jawab Zara. "Celestial Eternal, alam apa itu? Kenapa aku belum pernah dengar?" Beberapa tetua istana Arsaya bingung. "Itu di atas Celestial Omega," jelas Zara. "Celestial Omega, alam apa lagi itu?" Beberapa tetua semakin bingung. Mereka lalu ingat kalau Devan pernah membunuh seorang pemimpin di klan Hiden. Pemimpin klan itu punya kekuatan celestial sempurna. Bukan. Apa itu Celestial Omega? Zara sadar kalau orang-orang ini hanyalah pejuang di dunia luar, wajar jika tidak tahu pembagian levelnya. La segera berkata, alam celestial terbagi menjadi 6 alam, celestial biasa, celestial sempurna, celestial dewa, celestial omega, celestial eternal, dan mahatma. Masing-masing alam dibagi ke dalam 9 alam kecil dari bintang 1 sampai bintang 9. Sesudah mendengar kata-kata Zara, mata semua orang terbelalak. Di luar dugaan, banyak sekali alam di atas Supreme. Terlebih lagi, sesudah mencapai alam celestial, pembagian levelnya menggunakan 9 bintang. Saat ini, semua orang merasa ternyata selama ini mereka tidak tahu apa-apa. "Kak Zara, kamu bilang kamu Celestial Eternal. Bukankah itu artinya kamu tak terkalahkan?" Linda bertanya sambil terkejut. "Mana mungkin aku tak terkalahkan? Tuan Armot yang benar-benar tak terkalahkan." Zara menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, Devan ada di level berapa?" Meskipun Arsaya tahu Devan sangat kuat, dia tidak tahu seberapa kuat Devan. "Aku juga tidak tahu. Tapi yang aku tahu, Tuan Armot bisa membunuh Mahatma bintang 7, jawab Zara dengan sabar. Meski wanita-wanita ini sangat lemah, namun mereka adalah orang kepercayaan Devan, jadi Zara harus sabar meladeni pertanyaan mereka. Terlebih lagi, dengan batu tera, Arsaya akan segera tumbuh ke level yang sama dengannya. Devan membunuh Mahatma bintang 7. Sialan, tidak heran dia masih sangat kuat setelah kekuatannya disedot. Mata Arsaya membelalak. La masih ingat saat pertama kali berhubungan seks dengan Devan dan kekuatan Devan tidak berkurang sedikit pun. Tapi kalau pelatihan Arsaya tidak meningkat, dia akan mengira ada yang salah dengan dirinya. Tapi ternyata Devan berada 6 alam di atasnya. Sial, dia hanya sebuah cangkir teh di depan sebuah lautan luas. Sekalipun cangkir mengambilnya jutaan kali, laut tidak akan kehilangan sedikit pun. Sister, sekarang kalian tahu seberapa kuat Devan. Mulai sekarang jangan takut lagi, kita harus menggunakan dia jika dibutuhkan, kata Arsaya kepada beberapa tetua. Zara sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Arsaya. Dia tidak tahu ada seni bela diri macam ini di dunia. Kak Zara, bisakah aku minta waktumu untuk 1 hari? Hari ini kamu hanya perlu duduk di sini, kata Arsaya dengan penuh semangat. Baik, Zara tidak menolak. Apa kalian semua lihat tetua tertinggi di istana Arsaya? Kekuatannya mencapai Celestial Eternal. Apa itu Celestial Eternal? Apa kamu pernah dengar? Ayo, biar ku beritahu kalian. Dengan pelatihan Zara, seketika banyak orang jadi tertarik untuk bergabung dengan istana Arsaya. Tentu saja karena ada master yang sangat kuat. Memangnya kenapa kalau istana Arsaya punya reputasi buruk? Meskipun mereka menggunakan teknik iblis, tapi mereka tetap bangga. Sementara itu di klan Maiden,
Seorang tetua klan Maiden tiba-tiba berkata kepada Scarlet dengan ekspresi serius, "Ngomong-ngomong, pemimpin klan, ada hal lain yang lupa kukatakan padamu." Bersambung.